Pada awal Oktober 1678, Banten menyerang Sumedang untuk kali kedua setelah yang pertama melakukan penyerangan tanggal 10 Maret 1678. Pasukan Banten berisi pasukan gabungan Bali dan Bugis di mana sebelumnya mereka telah berhasil merebut daerah-daerah yang dikuasai Sumedang di pantai utara, Ciparigi, Ciasem dan Pamanukan. Pada awal bulan Ramadan pasukan gabungan tersebut telah berhasil mengepung Sumedang. 2 kali serangan, kekuatan musuh dapat ditepis. Pada serangan ketiga, Sumedang kecolongan. Dan tepat pada Hari Raya Idul Fitri, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 1678, pasukan Banten di bawah pimpinan Cilikwidara dan Cakrayuda menyerang Sumedang ketika Pangeran Panembahan Rangga Gempho III beserta rakyatnya sedang melakukan sholat Id di Masjid Tegal Kalong. Namun begitu imam selesai membacakan khutbah, tiba-tiba saja semua pintu masjid sudah dikepung oleh pasukan Kesultanan Banten. Akibatnya, rakyat dan pejabat kabupatian yang berada di dalam masjid menjadi panik melihat serangan dadakan dan langsung melakukan perlawanan seadanya. Pejabat Sumedang yang gugur di antaranya Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, Jagatsatru Arya Santapura, Arya Sacapati, Raden Dipa, Mas Along dan Nyimas Bayun serta sebagian keluarga Pangeran Panembahan ditawan, yaitu Raden Singamanggala, Raden Bagus, Raden Tanusuta. Sedangkan Pangeran Panembahan sendiri berhasil lolos dari kepungan ke Indramayu. Dalam sejarah Kabupatian Ibumi Sumedang 1550-1950, hari itu merupakan hari berkabung bagi masyarakat Sumedang. Berdasarkan tragedi tersebut, sampai sekarang Bupati Sumedang tidak diperkenankan untuk melakukan sholat Id di Sumedang ketika Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Bupati harus sholat Id di luar Sumedang. Untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di kisah legendaris berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar dari cerita-cerita hebat.